Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Wira Saputra di materi PPKN kelas 12. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan etos kerja masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu jenjang pendidikan yang nantinya diharapkan lulusannya bisa langsung membuka lapangan kerja atau bahkan langsung bekerja, SMK penting mengajarkan etos kerja masyarakat Indonesia kepada anak-anak melalui mata pelajaran PPKN. Adapun materi-materi yang akan kita bahas adalah apa pengertian etos kerja, bagaimana etos kerja tersebut, kemudian cara meningkatkan etos kerja, dan bagaimana nanti peran pemerintah dalam meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita saksikan gambar berikut. Dari kedua gambar tersebut, apa pendapat kalian terkait kedua gambar di atas? Yang pertama ada gambar seorang tukang bakso, dan yang kedua ada gambar dua orang pekerja proyek. Hal ini akan terkait dengan materi hari ini yang sama-sama membutuhkan etos kerja yang baik, etos kerja yang tinggi di dalam mewujudkan dan merealisasikan di dunia kerja. Sebelumnya, anak-anak tolong pahami dulu tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai setelah mempelajari materi etos kerja masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah mengidentifikasi etos kerja masyarakat Indonesia yang tepat, kemudian mengambil sikap untuk meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia dengan membiasakan hal-hal positif dalam kehidupan. Yang ketiga adalah menunjukkan upaya meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia mulai dari diri sendiri secara berkelanjutan. Apa itu tenaga kerja? Apa itu etos kerja? Tenaga kerja adalah angkatan kerja atau penduduk yang berada dalam batas usia kerja, yakni setelah tamat dari jenjang pendidikan dan sampai dengan sebelum pensiun, atau secara umum di Indonesia berada dalam usia 17 sampai dengan 60 tahun. Namun di berbagai daerah dan di berbagai negara, batas usia kerja ini berbeda satu sama lain. Adapun etos kerja adalah semangat bekerja atau karakter seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Bagaimana dia melakukan pekerjaannya, itulah yang disebut dengan etos kerja. Bagaimana pengukuran etos kerja? Kapan etos kerja dinyatakan tinggi? Kapan etos kerja seseorang dinyatakan rendah? Kita hanya bisa melihat beberapa ciri-cirinya. Adapun etos kerja yang tinggi memiliki 5 ciri sebagai berikut. Dan ciri ini adalah ciri umum yang disepakati secara umum, bukan mutlak, bukan harus seperti ini. Namun secara umum, orang yang beretos kerja tinggi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki penilaian positif terhadap hasil kerja manusia, baik dirinya sendiri maupun hasil kerja orang lain, di mana dia saat melihat hasil karya atau hasil kerja, dia selalu memberikan penilaian positif, tidak mengejek, tidak menjelekkan. Yang kedua, menempatkan pandangan tentang kerja sebagai sesuatu yang amat luhur bagi eksistensi manusia, di mana mereka menganggap dan berkeyakin bahwa seseorang manusia yang eksis itu adalah seseorang manusia yang bekerja. Ketiga, kerja yang dirasakan sebagai aktivitas yang bermakna bagi kehidupan manusia. Jadi bukan hanya sekedar bekerja, namun ada aktivitas bermakna saat mereka melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang keempat, kerja dihayati sebagai suatu proses yang membutuhkan ketekunan, sekaligus sarana yang penting dalam mewujudkan cita-cita. Jadi orang yang beretos kerja tinggi, yakin dalam mewujudkan cita-citanya dia harus bekerja. Bukan dengan bermimpi atau bukan dengan hal-hal yang lain. Dan yang terakhir, kerja dilakukan sebagai bentuk ibadah, di mana seperti di keyakinan kita di Hindu, salah satu bentuk ibadah dalam hal ini karma yoga
adalah dengan bekerja. Di mana kita menganggap dengan bekerja kita juga sudah beryoga sesuai dengan bidang keahlian kita masing-masing. Adapun ciri-ciri masyarakat atau orang yang beretos kerja rendah mungkin seperti ini, tapi ini bukan justifikasi, ini hanya ciri-ciri. Jadi yang pertama, merasakan atau kerja dirasakan sebagai sesuatu hal yang membebani. Kemudian tidak menghargai hasil karya manusia, baik diri sendiri maupun orang lain. Kemudian kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan, di mana dia lebih memilih memperoleh kesenangan daripada bekerja. Kemudian kerja dilakukan sebagai keterpaksaan, jadi tidak ikhlas dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah kerja hanya dijadikan sebagai rutinitas, bukan suatu hal yang bermakna. Ada banyak hal yang mempengaruhi bagaimana etos kerja seseorang, di mana dengan agama yang berbeda tentu saja beda doktrin, beda keyakinan yang dimiliki masing-masing orang. Kemudian dengan budaya yang berbeda-beda juga sama. Dan yang terakhir, ketiga, sosial politik, di mana masyarakat heterogen akan berbeda dengan masyarakat homogen dalam menyikapi etos kerja. Kondisi lingkungan, di mana masyarakat yang tinggal di pegunungan akan berbeda etos kerjanya dengan masyarakat di pantai. Pendidikan, dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Di mana dari motivasi ini, hal yang terpenting dalam meningkatkan dan mempengaruhi etos kerja manusia. Karena sebagaimanapun pengaruh dari luar, kalau motivasi dari dalamnya kurang, etos kerjanya akan tetap rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi mari bangkitkan motivasi dari dalam diri kalian untuk memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga hasil yang terbaik dapat kita capai bersama. Nah, bagaimana etos kerja secara umum di Indonesia? Baik di masa lalu maupun nanti suatu saat di masa depan. Mari kita bahas bersama. Jadi, menurut kalian apakah benar etos kerja masyarakat Indonesia seperti ini? Di mana secara umum dinilai enggan bersusah-susah, maunya yang gampang, yang praktis, yang cepat, tanpa perlu berkeringat. Kemudian hipokritis atau munafik, di mana saat kita berbicara di depannya A, saat berbicara dengan yang lain B, dan lain sebagainya. Kemudian enggan bertanggung jawab akan suatu hal, kemudian berjiwa feodal, di mana bos masih memerintah bawahan dengan sistem feodalisme, ataupun bahkan berjiwa artistik, di mana dalam setiap segi kehidupan kita ada unsur seninya. Kalian yang bisa menjawabnya, dan kalian yang bisa mengubahnya. Dengan apa kita mengubahnya? Mari kita pelajari bersama. Mengubah dan meningkatkan etos kerja dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, disiplin. Disiplin adalah kunci untuk meningkatkan etos kerja, karena dengan disiplin kita menaati aturan, kita bisa membelajarkan diri, kita bisa menyesuaikan diri. Menumbuhkan sikap optimis, bukan pesimis, percaya diri, tidak takut gagal, dan menghargai waktu. Di mana kelima hal ini dapat kita pelajari dari sekarang, dapat anak-anak pelajari dari sekarang. Selanjutnya apa yang kita bisa lakukan lagi? Meningkatkan kemampuan diri. Seperti kata pepatah, tiada hari tanpa belajar. Mari setiap hari kita mempelajarkan diri kita masing-masing. Untuk bagaimana? Untuk meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas diri kita. Kemudian mengembangkan motivasi kewirausahaan, dan terakhir menjadikan kejayaan masa lalu sebagai motivasi, bukan sebagai patokan. Ya, leluhur kita mungkin kaya, tapi apa anak cucu kita kaya nanti? Itu cukup jadikan motivasi untuk kita berkembang dan meningkatkan diri lebih lagi, besok lebih lagi, dan seterusnya. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia? Peran pemerintah ini dapat dibagi menjadi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan. Mari kita bahas peran pemerintah dalam meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia.
Yang pertama adalah mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan, membuka dunia kerja yang lebih kompetitif. Dengan hal itu, maka otomatis etos kerja masyarakatnya akan meningkat tanpa diminta, karena kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks dan butuh orang-orang yang kompetitif untuk bisa bersaing di dalam. Meningkatkan kualitas pendidikan, pasti. Dengan kualitas pendidikan dan lembaga pendidikan yang baik, maka diharapkan tumbuh individu-individu yang baik pula. Yang ketiga, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional untuk membentengi diri dari kebudayaan-kebudayaan asing yang bertentangan dengan kebudayaan kita. Keempat, menegaskan arah politik bebas aktif Indonesia, meningkatkan persiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang, serta memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia. Di mana dalam bidang politik, kestabilan di dalam negeri dan hubungan luar negeri yang harmonis adalah menjadi kunci bagaimana kita meningkatkan budaya kerja dan etos kerja masyarakat kita. Dan yang terakhir di bidang keagamaan, meningkatkan peran serta dan fungsi lembaga, memperkukuh jati diri kepribadian bangsa, dan memperkuat kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kerukunan antar umat beragama, niscaya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita susun, apapun yang kita kerjakan, dapat berlangsung dengan baik, aman, dan damai. Satu pesan Bapak lagi, di luar dari peran pemerintah dalam meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia adalah mari bertumbuh bersama. Saling pegang dengan teman kalian, saling memberikan masukan, saling membantu, sehingga anak-anak kita semua dapat bertumbuh bersama, dapat mencapai tujuan bersama, dan pada akhirnya dapat sukses bersama. Sekian materi dari Bapak, semoga dapat bermanfaat, semoga bisa menjadi tenaga kerja yang memiliki etos kerja yang tinggi, dan sukses di dunia kerja nanti. Selamat pagi.